Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratil mustaqim. Amma ba'du. Para hadirin sekalian jamaah Ikatan Keluarga Besar Jamaah Tarekah Qadariyah wa Naqsyabandiyah, ziarah di musalla aula musalla Pondok Pesantren Baiatur Ridwan Sida mulia oleh bisida Allah Subhanahu wa taala. Yang ngiring tiba di sida pada dengan teslaku pada beriak-beriak inaku mengucapkan ribuan puji serta syukur dari sida Allah Ta'ala. Lebih jilun Jumat niki atau si maki niki sida maupun tiang dengan teslaku dan kijani kita oleh Allah akan segala nikmat sehat. Entah sinu sifatnya sehat jasmanikah maupun sehat rohani, sehingga dibalik nikmat sehat niki kembali kita dasari oleh Allah adanya iradatul haq. Artinya iradatul haq dinaku kemilik sida Allah Subhanahu wa ta'ala, siarat di dalam hati sanubarita si paling dalam. Kemilik si ngumbe dinaku berkemilik sida pada peniat pada lalu nuntut ilmu atau lalu ngaji. Apa kaji atau apa sida kaji? Sida kaji atau sida pelajarin menurut filsafat ahli ilmu tasawuf, menurut ulama Lombok pada kita. Tujuan pada lalu ngaji semata-mata terlalu ngaji dan ngerisak diri dan nilai diri dan madasang diri sejauh sida kianiki kita dengan bersih. Karena di zaman si makin iki jarang dengan ngaji untuk nakadu nilai segala perbuatan biasa. Rata-rata di antara kita lalu ngaji masih kita nilai pegawaian dengan perbuatan dengan sehingga dengan paling lengina daripada yang biasa. Seolah-olah ia paling bersih daripada orang lain. Hinanya dengan parahnya dengan demi, parahnya dengan kotor, parahnya dengan najis, dengan hina, padahal ia lebih najis, ia lebih kotor, ia lebih lengi daripada dengan si parahnya lengi. Niki tujuan saya lalu ngaji menurut filsafat tasawuf ahli tarekat di Lombok. Kedua, tujuan daripada lalu ngaji inaku semata-mata ada tahu hukum Allah, ada tahu beda salah kena perintah menurut agama, perintah menurut adat atau undang-undang Pak Balutan agar tidak di antara kita dengan terselaku beramal ibadah ngadu
faham dah. Karena di zaman semakin tinggi mara angkat si oni darah dengan pada beramal ibadah ngeni menurut agama, ngeni menurut hukum Allah jarang. Apa kena ngenu mana limpah balu. Padahal undang-undang paku balu amuna bertentangan menurut syariat agama, amuna bertentangan menurut Al-Quran dengan Al-Hadis, wajib di antara kita sebagai umat Islam atau umat Nabi Muhammad pada tolak undang-undang si pinakna si paku balu selama undang-undang sinu ndek ngadu dasar hukum Quran dengan Al-Hadis. Abaling Nabi pada kita say pada beramal ibadah katanya. Sedangkan amal ibadahnya nun di darat jadi dasar hukumnya di darat ling Al-Quran, di darat ling Nabi, di darat ling para sahabat, kias ijma' ahli ilmu, maka amalan itu tertolak oleh di sidang Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki perlu lalu ngaji sebagai jamaah tarekat. Selanjutnya sholawat serta dengan salam kepada niatkan sekalian jamaah, wabil khusus terhadap junjungan Allah, guru Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga Nabi, sahabat Nabi sama sekali. Para hadirin sekalian jamaah, para pecinta majlis ilmu, majlis tarekat, majlis baginda Rasul, siarah li aula musalla pondok pesantren Baiatul Ridwan Bayanullah sida mulia oleh di sidang Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk pengajian telik jelu Jumat simakin iki daging bicara tentang masalah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le dalam kitab niki Al-Anwarul Bahiyah fi Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah aran kitabnya. Karangan seorang mursyid ahli tarekah arana Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala menjelaskan kita tentang masalah kisah perjalanan Nabi silalu Isra dan Mi'raj. Le dalam kitab niki si pertama ada ungkapan bahasa nenek, bahasan sida Allah Subhanahu wa ta'ala sebutna le dalam surat Al-Isra ayat si pertama. Apa ling di sida Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita sekalian jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya bahasan kita maha suci sida Allah Ta'ala. Si enggim berangkatan kekasihnya bernama Muhammad langan di kota suci Mekah, yakni di Masjidil Haram, aning Masjidil Aqsa si arah di Palestina, dari Al-Aqsa menuju Sajratul Muntaha
yakni di aras istana sidang Allah dalam waktu yang sangat singkat sekalian jamaah, hanya waktu semalam. Kalimat subhanallazi maha suci Allah, maha suci sidang Allah subhanahu wa ta'ala, simberangkatan kekasihna Muhammad dengan tujuan gina berangkatan kekasihna bernama Muhammad semata-mata untuk gina menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Amun teindang secara dalil akal kan tidak mungkin Nabi selalu Isra dan Mi'raj. Tidak mungkin secara dalil akal, tetapi tak mungkin. Barang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin, pasti wajib bau. Marah angkat di dalam kitab ilmu usul tahqiq kuasa Allah Ta'ala memasukkan gajah ke lubang jarum. Kan itu? Kuasa Allah Ta'ala memasukkan gajah ke lubang jarum. Amun itu tidak kuasa, tetapi amun sida Allah Ta'ala atas izin dan iradah Allah ngumbe beli gajah, ngumbe beli lubang jarum, mampu Allah Ta'ala memasukkan gajah ke lubang jarum. Amun berkehendak, amun itu tidak mampu. Sekenapun juga lek baginda Rasul, tak akan mungkin Nabi terlalu Isra dan Mi'raj aning Sajratul Muntaha aning lek sida Allah Ta'ala atas kemedina. Tetapi ini adalah perintah sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tujuan lalu Isra dan Mi'raj niki semata-mata gina nerima hadiah di balik itu, gina nerima mandat langan sida Allah Ta'ala untuk mengerjakan yang namanya sholat 5 kali dalam sehari semalam. Ida turun yang pernah jadi oleh umatnya bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sida mana kita berangkatan junjungan Nabi lalu Isra langale kota Mekah, Masjidil Haram aning Masjid Al-Aqsa sertuna dada Nabi, persihna dada Nabi, agarna bersih lahir dan batin. Teroperasi daburak si malaikat Jibril. Nah dono tak ada teroperasi dah kumumbi, bikin aku nak operasi nak aku wallahu alam dia yang tahu. Ku alam ngano dalam kisah tepersi dadana Nabi telah alih perbuatan yang sah. Nah dulu tanah nyeritaannya Nabi terlalu Isra dan Mi'raj gina lalu ngawi sembahyang sunat. Sehingga sebelum nak Isra dan Mi'raj di mana ngawi sembahyang wajib Nabi seperti Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh. Di mana hanya 2 kali baginda Rasul ngawi sembahyang dalam sehari semalam. 2 rakaat di waktu kecil, 2 rakaat di waktu maghrib. 2 rakaat. Kira-kira dari masih bahasa dia mungkin. Niki doang sekalian jamaah, jangankan kita sebagai umat Muhammad, hampir selinakna junjungan Nabi bernama Aisyah bikna percaya aku kebenaran Nabi tak selalu Isra dan Mi'raj. Paling Aisyah, masa Rasulullah lalu Isra dan Mi'raj dalam tempoh semalam, sedangkan lebih dari kekalamnya aku bareng dengan Rasulullah, bahkan aku bergabungan dengan Nabi. Cuman anehnya mbok Nabi ini ndek tambah ia suhul marah aku ibarat kipas angin itu.
Dia suruh marah biasa ni. Ling kesahan nafas Nabi persis marah mungkin pasal jaga kelek mulut Aisyah. Nangano akun kisahnya akhirnya lihat dalam cerita tidak mungkin baginda Rasul lalu Isra dan Mi'raj dalam tempoh sekelem. Sedangkan Rubin lahir doang aku bareng dengan Rasulullah. Aku tinduk dengan Nabi. Aku berkampungan dengan baginda Rasul. Target Abu Bakar As-Siddiq. Target Abu Bakar As-Siddiq. Maka nanganu ongkatnya anakku sangat Aisyah niki bijanya si Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq niki mentuaknya si baginda Rasul. Sahabatnya si Nabi dan Nabi Muhammad. Begitu nak ucapan kalimat niki si Aisyah langsung sugulana pedangnya si Abu Bakar As-Siddiq kunusna gina nebes Aisyah si targetna Aisyah jontlak kena guna Aisyah na yarak le zaman sikane sikna turut Aisyah sewaktu nak tertebas kena bulunya yang pernah kotak bulun Aisyah. Nah ini dia dasar dengan berkotak bulunya. Nah ini kisahnya. Le dalam riwayat sedainan ceritanya aku gitaku Rasulullah kanjatana tawaf. Bermacam-macam kisah cerita aku Nabi selalu Isra dan Mi'raj. Kuala sekit kan ngumbe-ngumbe kisahnya perjalanan Nabi Muhammad selalu Isra dan Mi'raj hanya sedikit yang endem ada keyakinan sedu dan percaya akan kebenaran Nabi selalu Isra dan Mi'raj dalam waktu yang sangat singkat. Mara angkat bahasa ahli ilmu saya dengan percaya dengan Nabi selalu Isra dan Mi'raj kafir dari kafir jika mereka percaya oleh Rasulullah aku selalu Isra dan Mi'raj. Kira-kira ini sudah memahami bahasa yang bu. Nah, saatnya melaksanakan Isra dan Mi'raj yang singkat pengajian tiang niki sang tidak terlalu bau yang memperlebar pembahasan niki amun daging bahas tentang Isra Mi'raj butuh waktu sebulan aku dah butuh kisah dongengnya lagu tiang rangkum dia juru Jumat. Setelah nada kurang baginda Rasul, setelah nada operasi dadana Nabi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus baginda Rasul melaksanakan sembahyang sunat taubah dan melaksanakan sembahyang sunat hajat. Selesai melaksanakan sembahyang sunat niki lalu baginda Rasul terperintah si malaikat Jibril ada naik di atas burak. Ada naik Nabi di atas burak. Ya Muhammad Nabi malaikat Jibril tayak berani burak sehingga burak sini si deman tertungganin si Nabi mau tertungganin si Nabi Allah Ibrahim. Taiklah Nabi Muhammad ajudannya malaikat Jibril. Nah, sewaktu Nabi berangkat dari mana bentai bahasan tidak apa dari mana bahasa Cilomo. Jadi kudanya adalah burak. Berangkat Nabi telangan di Masjidil Haram ani Masjidil Aqsa. Bermacam-macam pendengaran Nabi di telinganya sini. Di dalam perjalanannya sekalian jamaah apa yang suara dengar dari Nabi dan Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Wahai Muhammad, tulang aku ngene. Balik malaikat Jibril, ya Muhammad, dedek kita, dedek serioan dari malaikat Jibril.
wahyi takku ya Jibril. Apabila baginda Rasul ya Jibril, maka ku gitak dengan singelet aku singen yang tulang sinu, maka ku tilik tiana yang meletus yang beli tiana beli hampir pusatnya niki bersentuhan dengan bumi. Ya Jibril, apa perbuatannya hamba Allah ampun aja kengenu sini nyiksana si malaikat. Bercerita malaikat Jibril, ya Muhammad, ampun ngenu aku nyiksana selain masih hidup gerangna gawe perbuatan terlarang. Apa gawe na wahai Jibril? Gerangna aborsi. Tak ada aborsi. Nah niki anak yang biasa tak nak gerang gawe aborsi niki anak lahir di luar nikah. Ketimbang gina jadi air legubakna, gina jadi seda legubakna, akhirnya paksana si petian sinu adanya suhul si jani atau si jabambang. Si nyurulana mendapatkan kutukan Allah, si nyuruhna mendapatkan kutukan Allah, si berbuat atau si berbuat niki mendapatkan laknat sida Allah Ta'ala. Hati-hati nak gerang gawe aborsi. Lebih baik sekalipun anak itu lahir di luar nikah, terdoa karena anak itu dalam keadaan fitrah, yakni bersih suci. Dia terkandung di membunuh. Nah niki yang pernah diimpun versi anu na beli ke anakmu inakku. Dia nasadi ya jadi imam, dia nasadi jadi hati, dia nasadi yang bawa zikir, dia bau dia jadi pemimpin dan lingkungan. Apa ngana anak sini dia nasah jadi imam, dia nasah jadi hati, dia nasah jadi pemimpin. Sangat dia itu adalah anak zina, anak kotor. Nah niki perkataan yang salah. Karena niki ndeknya kotor, tapi dibersihkan oleh Allah. Saya tak kotorna bapaknya dengan inana gawe perbuatan salah, ndena anaknya gawe barang salah. Bapaknya si dena sah jadi imam, bapaknya dena sah jadi pemimpin, bapaknya dena sah jadi wali nikahnya ena lahir anak sino nina dena sah jadi wali. Amun ka anak sino sah ya jadi imam, sah na jadi sosok pemimpin si arah le ubah. Malik berjalan baginda Rasul sekalian jamaah, ya Muhammad, ya Muhammad. Tulang aku kita na sopok dengan nina dengan mama ya terpelebek todoknya si malaikat. Terpelebek todoknya sampai sugul elaknya marah akun binatang, bahasa kasarnya marah akun aco. Masya Allah. Target baginda Rasul. Apa nganamuni malaikat Jibril, ya Muhammad tilik wah kitaku ya Jibril. Ngombe sedang kitana wahai Muhammad, maka ku kita todoknya terpelebek. Elaknya selaku sugul marah akun binatang. Ya Jibril, amalan apa si gawenya sewaktu masih hidup? Ya gerana mengadu domba. Gerana ngadu domba, gerana mitnah, gerana wada, gerana nyela yang puna pelebek todorna si malaikat. Malik si hinakna, malik si rausina dengan alim. Sampai bani maran dengan alim, sopo dengan taat, si dengan istiqomah nggawe amal ibadah, bani ya marana salah satu aliran sesat. Bani yang marah tuan guru sesat, bani yang marah dengan alimu aliran kaki. Padahal dia mana kita si matana, dia nawah dengar langsung si telingana
bani yang akhirahnya sedang dengan ahli. Saya menyesatkan nyesatan dengan alim amun dina tetu kesesatan sini kembali di balik sidang mendengar nyesatan dengan saya nuduh dengan sino kafir kembali ke kafiran di balik sidang amun dina nyata kekafiran oleh dengan yang pun mengenulis dalam hadis Nabi sebutnya dalam kitab Lubabul Hadis dalam kitab saya kira ngerausin dengan alim menaling Nabi. Jadi musuhnya adalah Allah. Persis angkat bahasa nenek barang siapa memusuhi waliku, tuan guruku, kekasihku, maka dia menyatakan perang dengan musuh dia adalah Allah. Ndak coba-coba ngerausin dengan alim. Saya ngerausin dengan alim ling bahasa Nabi. Sesungguhnya darah dengan alim sunu, darah para habaib, darah ulama sunu ia beracun. Semakin darausin dengan alim iki ginda-gindain suatu bencana. Macam-macam dan terima penyakit ujian berupa usaha pun seda pikiran dah seda hati dah seda awak dah pun mungkin seda jadi seda akibat apa sida gerak ngerausin nguada dengan hati-hati saya ngerausin sematon jarina nguada dengan alim ngumpat dengan alim mencela sesama muslim laun ta'azab oleh Allah dikna dalam neraka bibirna todokna teplebek dalam pelebek persis meraku jarak sili apa dah sili cidomo anak selain cidomo di nak kita langit lupa jangan cidomo paham sih nanti kira-kira le santri ini arakah garang rausin Pak Badu dia ni yelui sekeji gara-gara dia laku dagangan dia pakai si setui itu laku sebiar terasi na amunia langan one na pedagang sebiar terasi di darat beli na apa udang ni si sekir malik pedagang ia pada usahanya dagang apa dagang nasi lah maraku nakyah arah kita si nakyah lalu dagangannya kecukupan nakyah langan di jerak sembahyang subuh jaga jam siwa itilah luntu nasi nakyah ampun ada nasi dengan sini jelas belian maka dunia biasa tobak tengah ke dunia wah ida tertokolan penyakit hati kecemburuan sosial yang benar duit istighfar dan mudah-mudahan ayah ada nambok rezeki langan jualan nasi insyaallah duit dagang nasi berhaji ayah pun lawan betul haji melihat tidak lagi haji naku maka duit beriak-beriak dagang nasi marah ayah paham sih aku nah ini tidak gira ngerausin dengan berangkat Malik Nabi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Malik supuk dengan dayina si Nabi berteriak ya Muhammad Dede ya Muhammad ling malaikat Jibril maka ku dede beruya ya Jibril dengan Jibril malaikat kita aku ya Jibril ngubis dan kitanya si tiang kita makat otaknya dari bawah naiknya dari atas kumbena ya Jibril makat dengan aku nyiksa pinana otaknya jadi disok sehingga lain sewaktu masih hidup dengan malaikat Jibril
Gerahnya ngelawan ina amaknya. Gerahnya ngelawan sama amaknya. Yang punya enggak gerah macam-macam di sama amak dia selengi-lengi sama amak. Misalnya arak sama amak dia jadi dengan soleh. Amun terlalu anu bapak dia sekalian jamah terberi apa didik. Beriji. Jangankan terlalu anu bapak dia dan gawe puasa ngelanjutan puasa anda sini bin sedia no amun denda lah izin dan redo langan semama anda denda sah sembahyang denda sah puasa hati-hati ni yang pun dengan setiap desubul anim pekan kah yang lalu anim pekan yang lalu belanja jadi sangun anak dia ada naraknya takkan jadi tetakilannya karena sembahyang zuhur kena uli tangan di sekolah. Dia sok-sok lalu pekan harus nara izin sama mak dia. Sekaligus sudah berusaha. Ya ampunan duit rumah tangga sino, ndek na tentram, ndek na jadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Sebab apa si nasi ontos di sama mak. Lain sewaktu masih beberaya, coba Masya Allah bagus tutur kata bah le papahnya beberaya terus malik santernya bang sudah ngetiang-tiang ya miriplah si mamanya aran si angan nah kan ini amun waktu malik le mama tak ada dagun antara dengan mama sayangnya kesindir si mama lah. Sekena kunjungan si mama sino di ketiak sandan onya-onya alon-alon apa situ. Biasanya dakwah mulai nama. Maka wahna merari-rari jeraknya tenok sama amaknya si nama tak wah jeraknya tenok what aswad guna entian jadi tua aswad cemeknya bibirnya nah ndekna kanggo tekeliak sama mate paling tidak kah lendek biasa ya dengan kah ya ampuna ini berkah usaha itu begebok-gebok nuntuk bilang kelam nah kane amun dia tahu sama mak dia gerang sili enda gin duduk gin gawe sembahyang subuh sebenarnya ya molah amun dengan mama karena dia jadi dengan mama wawah tanjol ya wawah geran tanjol semama teh ngombe carang teh demakan ampu de idok semangatnya idok bibirnya insyaallah mulai gina gin sili buruk alhamdulillah nindi Urus. La ilaha illallah. Samping tertawa adiknya tetap terjalin di hati rasa kasih sayang. Coba apa ketua ini namah ya masih hidup sampai kali. Apakah masih ya barang hidup dengan semamanya benih jelas. Apa tua. Mana? Tua semang. Coba tilik ni jadi pelajaran dari kita. Bayangkan baginda Rasul sewaktu nak ulik berdakwah dia sekali dua kali jangan cerita sedana. Tok ya bukanya si Aisyah semama pujaan hatiku pinaannya Rasulullah ku pisang teh di tiang tok atau kupin di tiang tok si osahna Aisyah pinaannya Rasulullah Aisyah dah nikmatnya kena kupin bi mai jadi kena kupi si pinang dia kuno amun nabi ngumbe asina ya kemos dulu coba to aswad sampo ku tolok ya mah akhirnya Aisyah Malaiku mupi barang kamu segelas dengan kedua ling bagi wah tetewa Rasulullah. Ndi malaiku
Wah tatawa ya Rasul lagu ya malik Aisyah ya telu kali namune Rasulullah le Aisyah ampun inem kupingnya langsung panen. Ternyata apa palangangnya kupi si inam nana dek namanya ternyata asin sia gelas ino parana gula. Endangan tahu to aswat sini laporan letian nama malah jam pajaknya to aswat. Nah niki nak perjalanan nggih. Ndak gati girang sili de semamada amun de milih kita semamada semakin cinta setiap na ule semamada bubur celak lagu paling bagusnya jadi bubur celak ada air wudu amun bubur sini gina-gin lagi ya kena air apalagi musim hujan telah nah ya Jibril ling nabi tadi maka dengan aku nyiksa na si luwe na dengan ni na geram berlaku basiang ni semama saya geram berlaku basiang ni semama na haram sudah mendapatkan jaminan Allah yakni penghuni surga di darah kaling kita masuk mambun surga pun dia mau. Jangankan le raudah taman surga, mana-mana kosan surga pun dia daging mau beda ada di neraka. Kira-kira beda milih neraka apa dia milih surga? Surga baik ngumbe cara temeta surga ya molah berbakti di semama ini lambatan semama de sekejap sini dan semama de darah dak leku bas-basana cilok selaku tendang dah amun dengan ni model dengan ni edit yang dengan hidup lain tiding siang paham sekalian zaman ni kini dendek gerang lawan semama apalagi gerang ngerasin pinanda dengan bapak biasa ni lihat dendek dan bicara keras adab kira-kira kanggo dengan ni enak abang matan bapak maaf maka nabah mata kanggo petengan no ndi kanggo mata no tertusuk pada mata dendek dengan no mata nabah mak kembina penenteng de abang nindi mak maka nabah mata anda so denaka pahamin aku. Akhirnya singkat cerita, Masya Allah nyampi Nabi Talib Masjid Al-Aqsa. Tunu takna sembahyang berjamaah baginda Rasul berserta para malaikat dengan bangsa Nabi langalin Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Musa berjamaah di Masjid Al-Aqsa, kota suci ketelu setelah kota Madinah. Setelah nak mengerjakan sembahyang sunat berjamaah dengan bangsa malaikat dengan bangsa Nabi, lalu malaikat Jibril memerintahkan baginda Rasul naik angin burak. Gina langsung kedek Nabi terjerak dan mendatar langsung terbang bentuk huruf alif. Langsung di balik Sajratul Muntaha gina menemui junjungan Tuhana bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunu tak dapat dait Allah Ta'ala dengan kekasihnya bernama Muhammad. Ya saling tinggi, ya saling kita kekasihnya dengan Tuhan. Kuala ngubah dengan saling kita wallahu a'lam. Dia yang bani nyebutnya yang kita nenek marang Tuhan. Kuala benarkah aku nak saling tinggi Allah Ta'ala dengan Muhammad? Benar. Bilangan dan dalilnya mara angkat Sayyidina Ali berjumpa dengan Tuhan. Ra'aitu Rabbi bi'aini qalbi wa qultu la syakka anta sakka. Ra'aitu Rabbi bi'aini qalbi, kulihat Tuhanku dengan mata hatiku. Wa qultu la syakka antallah, aku pilih, aku kita
Allah Ta'ala tanpa ada keraguan di dalam hati. Ling Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia dalam keadaan mabuk mahabbah Sayyidina Ali di sisi Allah Ta'ala. Niki sebagai dalil ibarat aku meyakini bahwa Muhammad bertemu secara langsung dengan Tuhannya bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus diperintah Nabi kita melaksanakan sembahyang 5 kali dalam sehari semalam. Nah niki saya di antara ita ndek tanggawi sembahyang selama barang kendi ndek terjadi dengan Islam. Karena sembahyang 5 waktu niki dalam sehari semalam niki hukumnya wajib. Sebutnya di dalam Quran surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Niki ongkat nenek di dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas setiap orang yang beriman. Wajib dengan sembahyang di mata wah berhakikat dan bermarifat. Yang biar yang perlu bahas niki karena duit dengan duit tarekat di negara gawe syariat. Tunggu sembahyang tidak mungkin dalam lantai bersalat dah urut baku ya ruame di syariat dulu baik bersalat dan coba marah punya tokol sembahyang goleka aku sembahyang aku tokol dengan senina anakku aku sembahyang ku nginam doang aku sembahyang bau doang dan muni ngenu tapi sesuaian dengan perbuatan ke ya karena sembahyang daim artinya sembahyang berketetapan si dena kanggo pegang lagu ingatan karena kita berdiri di alam zahir jalanan kewajiban sebagai umat Muhammad yakni mengajarkan sembahyang zahir yakni sembahyang ahli syariat seperti zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Dia mentang-mentang wah itu ilmu terlepas dari syariat. Wah itu mentang-mentang wah no boleh zikir nafas wah lepasnya syariat. Paling Imam Malik pada ida asyariatu bila hakikat atilah wal hakikatu bila syariat batilah. Saya pada bersyariat ndikna jalanan ilmu hakikat maka amal ibadah syariat itu ndikna terima artinya kosong mara asli ibarat akan kuaci ita demen-demen dulu lagu di ini bersuara wal hakikatu bila syariat batilah. Saya pada nuntut ilmu hakikat tanpa dengan ilmu syariat ndekna sah hakikat ndekna terima ilmu hakikat amal-amalan sekalipun telah bersuluk bernafus di suku syekh atau suku mursyid si kamil muka apa ngana di dalam syarah pada itu saya belajar ilmu fikih tanpa mempelajari ilmu tasawuf maka hukumnya itu dengan fasik. Saya belajar ilmu tasawuf doang tanpa mempelajari ilmu fikih maka hukum itu jadi dengan zindik menyimpang dari ajaran agama Islam. Saya gabung antara syariat dengan hakikat setuana paduana antara syariat dan hakikat nu ya ada dengan bulan beragama Islam. Kira-kira
amun dia gawe syariat sempurna ke ibadat terpenting dia nak sempurna. Nah yang gambaran sudah ibarat syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Syariat sinu adalah awak dia, tarekat sinu adalah atidah, roh nyawa sinu adalah hakikatnya, makrifat itu adalah Tuhan. Ampun dah baru nyampe di santren ini, ampun dah baru tokol awak dari santren ini, karena awak dari ini terperintah silo hati. Hati dia bergerak, ampun dah bani merintah lo awak lo hati, sehingga lo hati sini terperintah si saya lo roh di dengannya. Roh nyawa sino ampun bani merintah lo hati sehingga roh nyawa sino terperintah oleh disida Allah Subhanahu wa ta'ala. Clear ya nak punya? Paham sudah maksudnya? Masa ini aku diam pada sida dia paham. Keras diam pada sida paham dari ke sini. Alap diam pada sida roh sudah kenanya, sudah si mayang dan nyimak, ternyata sudah pada keras sudah kaget itu keras dulu perbuatan sini. Dia nuah bayar alon sudah lawan itu keras sudah badak sudah pada itu sini kira-kira betul yang kena. Orang keras aku jam badak sudah, lu jam badak sudah ingatkan Allah dalam meliputi sekalian alam bercerita sudah semama dalam ingatan Allah dalam meliputi alam dan pada itu dong ida dua sida ini lagu mudah-mudahan husnul khotimah mati dalam keadaan ampunan Allah adil terhindar dari azab kubur. Gajah yang petihku ila roh ahli kubur alam barzakh la al-fatihah. Nah niki nak indang-indang bahasa yang tak ada sampai salah. Malik yang gambaran sudah. Syariat sinu ibaratnya nasi, tarekat sinu ibaratnya terbesesuai. Hakikatnya biar nasi sino lek todok nanti pada sida didengar ni todok dah be marifatnya besur kira-kira tanpa syariat dengan tarekat langsung sida tokol yang hakikat ini kira-kira nasi no tiba-tiba le todok tetap nah kane yang berketua amun teh mangan amun teh lapar tegita apa nasinya pada ini dulu harus tegita nasinya tidak mungkin tiba-tiba terbesar mendeman tegita nasi setelah ada kita nasi apa degadu ima langsung todok ima kira-kira amun tamangan tanpa tengadu ima ndak dapat bisu ima todok tegadu apa latihan tiba-tiba todok dah kena dah pirna angkat apa dah kena apa rana tiang parane acong ini tiang parane bawi ini kau ini sengak bawi acong kau dengan wah mangan ngadu imannya di dalam hidup iman dah langsung todok nak kaduna terus malik ketuk-ketik marah akun ibarat bina indeknya kanggo ganti dalam siaran syariat kira-kira nerima aku nah ini wah jamaah-jamaahnya aku jamaah sida sembahyang zahir amalan sembahyang batin gawi sembahyang zahir biya zuhur asar maghrib isya subuh sembahyang wajib atau sembahyang sunat no sembahyang wajib no arak ngirina sebelum wajib dan sesudah wajib adana sembahyang sunat apa adana sembahyang sunat qabliyah dan sembahyang sunat ba'diyah qabliyah numbeya
sembahyang sunat si deman wajib. Badiahnya bayar sejarah wajib. Qabliyah dan ba'diyah. Ya sembahyang sunat si tatakana si ahli ilmu atau si agama. Amun dah gawi mau pahala, amun dia dah gawi dia dah mau pahala, dia dah mau dosa. Arak malih sembahyang sunat gairi mu'akkad. Artinya sembahyang sunat gairi mu'akkad. Sembahyang sunat sidiknya terkena kita si agama. Lalu ketimbang kita ngerasi batur. Biasa dengan ini amun yang ngerumpin di sambil apa nang anu budu nindas budu nah. Au nah. Budak pone isi-isi luntu. Ara si anu beriak dia mandi kedulupanan dia berdua ai pamna ya dia bersubul nyodok ya mandi beriak ya mandi di anak au one aku kita aku mandi di lalu one bongkon selaku belah. Nah ini kan ngerugi kanggo pendek. Dia nak kanggo. Nah amun sama ada dengan dia mandi bau. Amun dia anak teh sini ndak gerah mandi. Amun dah bau mandi mesak-mesak di dedek gerah piok-piok. Lalu trik giginya lalu. Ini yang pada sida ni amak saya dengan garam buaya ya selamat dalam kubur. Jadi yang pada sida rena. Kira-kira ente bersikat gigi bau tambah piok penting. Ndak harap dengan kau bersikat gigi sambil berpiok. Bingung dengan arak dengan bersikat gigi sambil berpiok. Bingung. Aranya dia berdua gigi, sugulang gigi nak kena berpiok. Kena. Mudahan selamat dalam kubur wahim ini. Terbaca yang terlihat. Lain aran tiang masing tiang bajang tiang bengela SMA dengan sekolah tiang bonus. Mau tiang jago guru di kepala guru si tiang jago. Aran yang beli awak tiang lain. Akhirnya nak tiang bolos, dia tiang uli. Arah inak saya tiang, ia lalu rohah. Ini tak nampak serius nggak ini nanti. Ini kira karang buaya ni. Ia lalu roh sang dia tiang tok roh dengan mati apa pengantin. Ule hilang oleh rohnya. Sedangkan semama ya tindu giginya tuluknya le kisi-kisin baliknya. Si targetnya Masya Allah kak Tuhan dan ngelot semua harap berkat. Target urus ya. Begiging kuno dah. Ule giginya kan di dalam kana baiknya giginya le kisi-kisin lawang balik. Ampuk dia kita juduk giginya no bukan periksa juduk tetes apa ni dah ada dia langsung dah makna pun capok le todokna angetnya langsung tetes ia jerak-jerak nang ngelor bibirnya marakun mudah ada selamat dalam kubur hendak gerang ngerasin dengan diknya berdua gigi sangat cepat lambat launya gintai gincongan wah marah aku dia yang putiang kepuluh malaikat no lek dalam Jumat minggu siliwat aja bah dia saatnya gitu cabut nyawanya wah padaku sudah Jibril amun daging cabut nyawanya melalui malaikat maut sade ya tiang tenda kan wah sada tenda gigi mewah duit ngende yang tiang waktu seminggu boleh baju malaikat kan siapa yang kita cabut nyawa dia lagu sadar tiang bertabik di keluarga tiang hidup tiang masih baca anaknya masih benci beri tiang ke diri ampun tiang beli gigi palsu atas 15 bawah 15 amun gigi dan ini tiang semangat tokol dengan sidah amun dia Masya Allah amun gigi dan aja sekarang belah ribu amun dia tiap haji 6 dasar 7 juta setiap beli 6 dasar 7 juta setiap beli gigi palsu
Datang malaikat wahai paten gigi dia. Berdua maka menyebut ini dia gigi mulai nyawa. Ada dulu gigi dia normal maka bila gigi cabut nyawa dia. Gigi men cengi dia. Damaknya gigi dia kena. Wow asli ya dari burung cabut nyawa dia. Lagu datine ni cantile arak suhui gigi ni hati-hati si buih gigi ni datine ni. Saya si buih gigi ni berarti tanda-tanda kin rapat mati. Dia muning no malaikat ya Jibril pada aku tanda-tanda kematian no. Amun penggita wah kurang berarti tanda-tanda kena mati. Saya si kurang penggita na dia tipu malaikat. Di mana dengan duga tebel, ia tetap kena buat nyawa anda. Dia papolo malaikat, wahya putih bulunya dia semir malik. Ia tetap kena putih, saya putih bulunya dia membun tanah berarti ia kena dapat mati. Tentu saya sudah berkurang gigi letene indang-indang wahiri. Dia tambahni no inahanu amah anu atau ina anu ka anu bibi anu ya gue gigi na kita mati paleh dia lagi kesai sila santren dan darah gigi na ke baju-baju dari masjid sedia mana tembok nyawa biar dengan tembok nyawanya masya Allah balam nyawa kurang lain betul gue sudah ngangkatnya karena sampat di nebo ngangkatnya berarti ya gini dapat mah. Berdoa baina boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah kullihim ajma'in ya Allah. Allahumma sabbit wa ma'bud salatul hayatul gaibul kalamul asma Allahumma maksudi minal kalamullah wal alaysa nusyaiqalu wal fuqara wa haqqa wa rahasiyanul kabir ya zal jalali wal ikram. Allahumma sayyul kadi kulluh wa rayhani ya antal maksudi bil asma Allahul haq wa alaiha ya antal muraqabatul asya basirul gaib wa ma'rifatul basir nikmatullahil qadir wa minallahil laduni wa rahasyani wa kutubihi ila sayyid qaidin wa kutubihi ila Muhammad Ali wa kutubihi ila siril bayan wa kutubihi ila siril burhan ahlul kasabullahu min qarib wa kutubihi minal alaysa nusayya syahidina ya Rasulillah. Safaat qalu ummatul mu'min wal jami'atil batin wa zahirina fid dunya wa indal akhirah wa sabi zikirullahul badin wa ma'lumat lillahil qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Jadi kurang lebih sebutnya saja kita dengar. Mudah-mudahan arah berkahnya dengan dalam Jumat ini jadi oleh-oleh dikeluarkan mereka dulu mengingatkan keluarga kadang jadi tentang kewajiban si menegakkan amal ibadah sholat.
akhir langan perjumpaan dan ucapan wabillahi taufiq